Puji Tuhan, diberkati kiranya saudara sekalian yang hadir dalam ibadah kedua. Pada hari ini, kasih karunia Tuhan dapat kita nikmati kembali. Dengan tubuh yang sehat, kita ada di rumah Tuhan dan diberi kesempatan untuk duduk mendengar firman Allah. Nah, saudara, apapun bentuk firman Allah yang datang kepada kita, biarlah dengan seksama kita memperhatikan. Dan khotbah kali ini saya mengangkat tema yang cukup panjang. Kalau saudara lihat di caption, jemaat yang kuat dan berdaya tahan. Ini yang Tuhan inginkan. Kita jadi jemaat yang benar-benar kuat, berdaya tahan, dan yang tidak dapat tergoncangkan. Kenapa? Karena di akhir zaman, Allah akan mengizinkan goncangan demi goncangan terjadi dalam kehidupan kita, baik di sisi jasmani maupun rohani. Biarlah Tuhan mendapatkan kita, melihat kita benar-benar kualitas Kristus itu ada di dalam diri kita dengan tidak dapat tergoncangkan kita dalam menghadapi apapun juga. Mari kita buka ayat pokoknya dari Ibrani pasal yang ke-12. Ada dua ayat yang saya angkat, yaitu ayat 26 dan 27. Mari, saya sudah tulis dengan lengkap, bahkan penjelasan sedikit tentang hal-hal yang ada di ayat ini. Saudara menyimak, tentu mengikuti, tapi dalam hati, karena hanya saya yang membaca, dan biarlah saudara mengerti apa maksud firman Allah. Waktu itu suaranya, tentunya yang dimaksud suara Tuhan, menggoncangkan bumi. Suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia, yang dimaksud Tuhan, memberikan janji. Perhatikan apakah janjinya. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi Allah akan goncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Perhatikan saudara, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi goncangan ini punya maksud. Karena akan ada perubahan yang terjadi dengan adanya goncangan itu. Perhatikan kalimat bagian akhir. Karena Ia, semua yang digoncangkan itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tak tergoncangkan. Jadi Allah adakan goncangan karena Allah ingin melihat yang digoncangkan itu berkualitas atau tidak, tetap bertahan atau tidak. Jadi sebenarnya khotbah ini sudah selesai, saudara, karena ayatnya sudah dijelaskan. Tetapi tentu kita ingin lebih jauh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dengan Dia menggoncangkan bukan saja bumi, tetapi langit juga. Dan apakah tujuan goncangan ini?
Kita mulai dengan pendahuluan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik yang paling banyak dibicarakan di hari-hari belakangan ini adalah tentang krisis. Mungkin saudara juga mendengar ya perbincangan di berbagai lapisan masyarakat tentang masalah krisis. Percakapan para pengusaha, mahasiswa, dari kalangan masyarakat yang tinggi sampai masyarakat yang paling rendah, semuanya berbicara dengan topik tentang goncangan. Firman Allah, perhatikan, menjelaskan bahwa di akhir zaman, di saat di mana saudara dan hidup sekarang ini, kita ada di akhir zaman, dikatakan akan ada goncangan di berbagai bidang kehidupan. Goncangan di berbagai bidang kehidupan. Dan kalau Bapak Ibu Alkitabnya dibuka, ayat pokoknya masih ada di situ. Perhatikan di ayat pokok tadi bahwa goncangan-goncangan itu Allah yang mengadakan. Jadi kalau kita melihat saudara berbagai goncangan dalam bentuk apapun, itu bukan karena kebetulan. Bukan semata-mata karena terjadinya krisis, terjadinya ini dan itu. Tetapi firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang mengadakan goncangan itu. Bahkan Allah berjanji, perhatikan, akan menggoncangkan bukan saja bumi, tetapi Allah juga akan menggoncangkan langit. Jadi jangan saudara pikir goncangan yang terjadi di berbagai kalangan atau lapisan umat manusia, bangsa dan sebagainya itu karena kebetulan. Atau karena adanya kejadian sesuatu. Tetapi karena Allah yang mengadakannya. Baik itu goncangan di skala bagian bumi maupun langit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin tahu lebih jauh bumi yang dimaksud itu apa dan langit itu apa. Kita mulai dengan bumi. Secara alegoris yang dimaksud goncangan di bumi itu menunjuk kepada goncangan-goncangan secara jasmani, yaitu hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita bisa yakinkan itu, bahwa kita sudah melihat berbagai-bagai kejadian yang mendatangkan kegoncangan, dan itu bersifat atau berskala jasmani, materi yang digoncangkan, atau hal-hal yang lahiriah. Kita bisa lihat itu dalam kejadian yang terjadi, baik beberapa waktu yang lalu, baru-baru, dan juga tentu yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, apakah goncangan itu secara harfiah, yaitu gempa bumi, bencana alam, tsunami, atau kejadian-kejadian di berbagai negara seperti yang kita baca, lihat lewat layar TV dan berita-berita yang disampaikan, dan juga goncangan-goncangan
di bidang ekonomi, keuangan, sosial, pemerintahan, politik, dan sebagainya. Sedangkan lihat ini, goncangan di langit. Jangan saudara hanya berpikir bahwa ada goncangan-goncangan yang bersifat alamiah. Goncangan di langit ini mengacu pada goncangan secara rohani, yaitu goncangan yang akan dialami oleh orang-orang percaya, saudara dan saya. Jadi sekali lagi, berbicara tentang goncangan bumi itu goncangan jasmani. Tetapi jangan saudara lupa, ada goncangan secara rohani yang dianalogikan dengan goncangan-goncangan di langit. Bukankah Allah gambarkan orang-orang percaya itu seperti bintang-bintang di langit? Bahkan nanti kejatuhan orang yang pada awalnya adalah seorang pelayan Tuhan yang hebat, sehingga digambarkan saudara dengan gambaran bintang yang begitu besar, namanya Absinthus. Tetapi kemudian bintang ini jatuh dan menjadi pelawan Allah, dan dialah oknum antikristus. Jadi Allah gambarkan orang percaya itu dengan gambaran bintang-bintang yang nanti juga akan alami goncangan, termasuk saudara dan saya. Sebagai manusia-manusia ilahi yang waris kerajaan Allah, Tuhan izinkan kita mengalami berbagai goncangan. Tetapi saya berdoa supaya jangan sampai goncangan ini membuat kita kehilangan posisi kita yang mulia di hadapan Allah. Itu sebabnya mari kita perhatikan dan dengar baik-baik firman Allah ini. Nah, sekarang kita perhatikan tujuan Allah izinkan goncangan itu terjadi. Apakah saudara sudah merasakan hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Dan apakah tujuan Allah izinkan adanya goncangan? Baik benda-benda yang ada di bumi maupun benda-benda yang ada di langit. Yang gambarannya adalah hal-hal jasmani dan rohani. Mari kita kembali perhatikan ayat pokok kita. Kita langsung ke ayat 27. Dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi ada dampak dari goncangan itu. Jangan sampai itu berdampak negatif yang membuat kita kehilangan janji-janji Allah, bahkan keselamatan. Kenapa? Lihat saudara, dari huruf merah yang saya expose, yang saya tonjolkan tentang perubahan yang dapat terjadi di dalam orang-orang yang bisa digoncangkan itu, dikatakan selanjutnya, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Allah izinkan goncangan itu terjadi, termasuk secara rohani menggoncang orang percaya. Tujuannya, lihat kalimat terakhir, karena Tuhan ingin melihat saudara adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang tidak tergoncangkan oleh apapun.
Jadi saudara, jangan kita nyantai-nyantai aja dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ke depan, Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat, seperti suatu goncangan yang hebat. Karena Dia ingin melihat setelah goncangan itu bagaimana keadaan kita dan status kita. Apakah kita jadi berantakan, jadi karut-marut dan sebagainya atau tidak? Mari kita lanjutkan. Allah adakan goncangan di langit dan bumi karena Allah ingin melihat siapa orang yang percaya yang masih bisa digoncangkan. Bagaimana dengan kita? Dan siapa orang yang percaya yang nanti akan terjadi goncangan paling hebat pun, tapi kita tak tergoncangkan. Jadi Allah izinkan semuanya terjadi. Karena Allah ingin mendapatkan gerejanya saudara yang benar-benar berkualitas. Karena tak tergoncangkan oleh apapun. Tadi pagi di ibadah pertama saya katakan, hal ini bisa terlihat dari bagaimana keadaan jemaat. Dengan goncangan-goncangan yang terjadi itu akan kelihatan dari kualitas pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saya berdoa berharap apapun yang terjadi, goncangan sehebat apapun, saudara tetap eksis sebagai anak Tuhan yang kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan. Karena ini adalah dalam rencana Tuhan. Dari apa yang saya jelaskan sejauh ini, saya tarik kesimpulan Allah adakan goncangan demi goncangan karena Allah ingin melihat. Perhatikan saudara, dengan terjadinya goncangan, apakah itu di bidang ekonomi, keuangan, dan juga keamanan, apakah iman, harap, kasih, kesetiaan kita nggak tergoncangkan? Atau karena goncangan sedikit saja udah nggak kelihatan lagi di gereja? Sudah berubah wujud kekristenannya. Saya ingin mengangkat sebuah contoh buat saudara. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 31 mengatakan begini. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, karena Yesus. Ini Yesus ucapkan kepada murid-muridnya, saudara, sebagai pengikut Yesus. Sebelum Yesus ditangkap lalu diperlakukan begitu rupa. Dan sebelum itu terjadi, Yesus kumpulkan murid-muridnya. Lalu dia jelaskan tentang hal ini yang akan dialami oleh murid-muridnya. Kenapa Yesus ucapkan ini? Karena ini sudah dinubuatkan. Lihat kalimat berikutnya. Sebab ada tertulis. Jadi sudah ditulis di dalam firman Allah. Aku akan membunuh gembala. Yang dimaksud adalah Yesus. Allah akan izinkan Yesus alami penganiayaan sampai mati di kayu salib. Dan reaksinya, dampaknya, kawanan domba itu akan tercerai-berai. Dan benar ini terjadi. Hal yang sama juga saudara
akan terjadi bagi kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Dan saya katakan tadi di ibadah pagi, saya harus ulang-ulang ini, sampaikan ini kepada saudara. Supaya jangan sampai saudara, karena kita tidak mengerti, lalu kita tidak waspada dan dengan mudah kita digoncangkan. Perhatikan, goncangan keamanan dan aniaya telah membuat iman para murid tergoncang begitu rupa. Semuanya lari tinggalkan Yesus, bahkan mereka berkumpul di satu ruangan dengan menutup pintu rapat-rapat begitu rupa. Karena takut. Dan saya yakin ini akan terjadi ke depan. Tetapi gereja yang benar-benar bertahan karena mengerti firman Allah, dia tidak akan mudah digoncangkan. Kalau kita daftarkan, saudara, kita lihat, boleh dikatakan nggak ada murid yang lolos dari keadaan ini. Mulai dari Petrus, dia menyangkal Yesus. Yudas Iskariot paling parah, saudara, karena dia mengkhianati Yesus. Murid-murid lainnya lari menyelamatkan diri dengan cara meninggalkan Yesus. Pokoknya lari ke tempat manapun, asal jauh dari Yesus supaya tidak terkena imbas. Ngeri kan kalau ini terjadi di akhir zaman, anak-anak Tuhan alami seperti ini. Thomas, dia kehilangan iman. Dia tidak mau percaya. Sampai orang yang sudah lihat Yesus ngomong pun, dia katakan, aku nggak percaya kalau bukan mataku sendiri yang melihat Yesus. Begitu fatalnya, saudara. Kleopas dan temannya. Dia pulang meninggalkan Yesus. Dia tinggalkan Yerusalem. Kembali, saudara, ke kampung halamannya di Emmaus. Karena Yesus harus menyelamatkan mereka. Yesus datang dan berjalan bersama mereka sehingga bertiga. Walaupun mungkin mereka sudah berulang-ulang kali lihat siapa orang ketiga yang berjalan bersama mereka, mereka tetap nggak kenal Yesus. Sampai tiba di kampung di mana mereka tinggal, di Emmaus. Yesus katakan, oke, sampai ketemu. Tapi orang ini punya belas kasihan. Ayo, lebih baik tidur aja. Di jalan nanti makin gelap, kalian berbahaya, kamu berbahaya. Yesus seolah-olah mau pergi. Akhirnya dia undang, kalau begitu makan dulu aja. Ketika Yesus disuruh memimpin jamuan makan malam itu, dia pecahkan roti, terbuka mata mereka. Baru mereka ternyata yang berjalan bersama dengan mereka itu Yesus. Mereka sadar begitu rupa, mereka menyesal. Apalagi dengan ungkapan-ungkapan yang dikemukakan. Itu sebabnya mereka bertekad, kita harus kembali menjadi pengikut Yesus sejati. Malam itu juga mereka kembali dari Emmaus untuk kembali ke Yerusalem dan tetap melayani serta mengiring Yesus. Ini pengalaman Kleopas dan temannya. Kalau kita melihat dari hasil positif, saudara, Alkitab memberi kesaksian tentang orang-orang yang diizinkan Tuhan alami goncangan. Baik secara jasmani, yaitu ekonomi, keuangan, kesehatan, tetapi juga mereka alami goncangan yang membuat iman, harap, kesetiaan mereka kepada Yesus jadi goncang begitu rupa. Aduh, saya berharap, saudara, harapan gembala nggak ada lain, saudara.
Kalau mendoakan saudara, wajah-wajah saudara tergambar di pelupuk mata saya. Bahkan tempat tinggal saudara. Jadi saya seperti besuki saudara, tapi lewat doa. Gambarannya saya sedang mengunjungi rumah saudara. Kami doakan satu persatu, Tuhan tolong agar mereka kuat dalam goncangan ekonomi, keuangan, kesehatan, dan berbagai lainnya. Tetapi goncangan ini hendaknya tidak membuat iman, harap, kesetiaan jemaat jadi tergoncangkan. Sebab itu dapat kelihatan dari bagaimana cara saudara beribadah, kesungguhan saudara dalam pengiringan. Itu dapat dilihat dan dirasakan. Dan saya tidak mau terjadi. Itulah hati seorang gembala, saudara. Itu. Jadi kami terus mendoakan saudara. Saya mengangkat tokoh yang satu ini yang sudah sangat umum, saudara. Bagaimana Ayub alami goncangan secara paripurna. Artinya baik ekonomi, kesehatan, dan sosial. Tetapi juga Ayub mengalami goncangan iman, harap, dan kasih. Sehingga dalam pengiringan mereka dengan goncangan materi, ternyata saudara rohani berusaha untuk digoncangkan. Coba kita lihat saja bagaimana saudara ketika Ayub alami goncangan demi goncangan. Ayub menjadikan imannya, harap, dan kasihnya bukan merosot, tapi sebaliknya makin berkualitas di mata Tuhan. Ini kehebatan tokoh yang satu ini. Jadi goncangan yang begitu hebat yang dialami oleh Ayub tidak membuat Ayub rohaninya jadi merosot, tapi justru semakin meningkat. Nah ini kiranya saudara benar-benar terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Itu sebabnya khotbah-khotbah ini saya nggak segan berulang kali saya angkat kembali lalu sampaikan kepada saudara. Sebab mau tidak mau di akhir zaman kita harus alami goncangan materi. Seperti yang firman Allah sudah katakan di bumi. Tetapi ternyata langit juga, rohani juga digoncang begitu rupa. Tapi biarlah kita mau jadi seperti Ayub. Yuk kita lihat Ayub 23 ayat 10. Katakan, karena ia Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan sangat mengetahui jalan kehidupan kita. Saudara dan saya, nggak ada yang sembunyi di mata Tuhan. Seandainya ia menguji aku, seandainya Tuhan izinkan kita alami goncangan, kita bukan menjadi orang yang tergoncangkan, tetapi justru semakin berkualitas seperti emas. Diuji justru timbul seperti emas. Pasal 42 ayat yang kelima. Perhatikan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara saudara yang face to face melihat Yesus lalu bercakap-cakap dengan Yesus seperti yang dicatat beberapa tokoh di dalam Alkitab?
Ayub mengaku pengenalannya kepada Allah hanya sebatas dari informasi orang. Mendengar khotbah yang disampaikan, begini, baca firman Allah. Tetapi perhatikan setelah goncangan, tetapi sekarang, setelah Ayub alami goncangan yang begitu hebat, pengakuannya dalam pengenalannya kepada Tuhan, mataku sendiri memandang Engkau. Justru lewat goncangan itulah Ayub diperlihatkan, diperkenalkan dengan Tuhan, bukan dari informasi, tetapi dari pengenalan pribadinya yang semakin dalam dengan Allahnya. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi saya tidak akan berkata kepada saudara, tenang jemaat, nanti goncangan akan hilang. Kita enggak alami goncangan sama sekali. Saya tidak akan berani menjanjikan itu. Sebab firman Allah sendiri yang mengatakan akan ada goncangan-goncangan yang lebih hebat. Tetapi biarlah lewat goncangan itu kita justru semakin mengenal akan Dia. Setelah Ayub saya pindah kepada tokoh berikutnya. Tokoh berikutnya ini satu keluarga. Ini bagus juga kalau kita terapkan dalam keluarga kita, bukan? Yaitu keluarga Betania. Kita lihat perbandingan kualitas rohani keluarga Betania sebelum dan sesudah mereka alami goncangan. Kita lihat sebelum dulu, bukan? Kisahnya saudara bisa lihat nanti di rumah dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bagaimana rinciannya? Saya enggak membaca lagi. Waktu saya hanya tinggal 30 menit ini ya. Jadi saya harus buru-buru. Pada umumnya kita sudah tahu kisahnya, bukan? Kualitas pengiringan dan pelayanan keluarga Betania adalah, kita lihat pribadi demi pribadi. Satu, Maria. Dia pengikut Yesus. Terkesan dia adalah anak Tuhan yang berkualitas, yang qualified. Tetapi ternyata Maria belum optimal. Maria melayani Yesus, tetapi tangannya kosong. Dia nggak bawa apa-apa. Nggak ada sesuatu yang dia persembahkan. Sebelumnya, Maria dulu ya, kosong. Dia cuma duduk, dia dengar, tetapi tidak ada sesuatu yang dia bawa sebagai persembahan bagi Yesus. Itu Maria. Mungkin ada juga di antara kita dalam pengiringan kita nggak lebih dari seperti ini. Bagaimana dengan adiknya yang bernama Marta? Marta saudara, dia melayani. Cuma di bidangnya bukan duduk di kaki Tuhan, menyukai firman Allah, menelaah firman Allah. Dia melakukan pelayanan meja. Oh, mereka semua datang. Mereka perlu dijamu. Jadi aku harus masak. Dia cari cicinya, Maria. Sudahlah aku yang kerja. Dia kerja. Ternyata kecapean saudara, dia kerja. Akhirnya nggak bisa terungkapkan lagi. Di hadapan Yesus katakan, Tuhan jangan biarkan itu kakakku. Suruhlah dia untuk kerja, bantu aku sendirian udah capek. Yesus bela, Maria,
Bukan berarti Marta, bukan berarti Maria kakakmu itu gak kerja. Dia duduk di kaki Tuhan. Dia kerja untuk hal-hal yang rohani. Itu keadaan Maria bersungut-sungut. Bagaimana saudara laki-lakinya, sil bungsu yang bernama Lazarus ini. Karena alasan dia adalah pria satu-satunya di keluarga, papa mamanya udah gak ada. Jadi aku harus bertanggung jawab kasih makan kakak-kakakku. Aku harus kerja. Jadi gereja nanti dululah. Ada yang punya filosofi seperti itu? Hati-hati di akhir zaman. Goncangan lagi kayak begini. Saudara enggak lagi butuh Tuhan, waduh paling cilaka itu. Dia enggak ke gereja, yang penting Tuhan tahu saya kerja untuk keluargaku, kalau enggak keluargaku mati. Dia kerja berat begitu rupa terus, tapi enggak peduli ibadah. Waduh, kalau kekristenan kita di akhir zaman kayak begini, saudara. Bagaimana enggak tergoncang? Sangat mengerikan kalau kekristenan seperti ini. Yuk, kita terus telusuri. Kekristenan seperti ini, Yesus izinkan. Kekristenan seperti ini digoncang dengan goncangan yang hebat. Supaya mereka berkualitas. Coba kita lihat. Pasal 11 ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yesus kasihi, tapi Yesus izinkan goncangan, alami penyakit yang hebat. Sampai Maria buka mungkin tempat penyimpanan beras dan sebagainya. Dek, kalau Lazarus sakit terus, besok kita nggak makan loh. Nggak ada yang cari makan. Akhirnya mereka laporkan. Mungkin menyuruh seorang suruhan atau kurir. Lalu saudara berkata, sampaikan pesan kepada Yesus. Bahwa dia yang Yesus cintai yaitu Lazarus. Dia alami sakit. Saudara mari kita perhatikan. Apa tanggapan Yesus? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tidak tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Yesus dengar secara langsung kurir suruhan Maria dan Marta memberitakan Lazarus alami goncangan begitu rupa. Tapi Yesus sengaja 2 hari. Mungkin beras sudah habis. Penyakit Lazarus semakin parah bahkan sampai mati, saudara. Karena goncangan itu. Tuhan kiranya tolong kita kuatkan, kita berikan kita kemampuan. Menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi dan akan terjadi di akhir zaman. Supaya kita kuat dan berdaya tahan. Saya cepat saja saudara karena waktu hasil goncangan. Goncangan yang keluarga Betani alami tidak membuat rohani mereka lemah dan rapuh. Sebaliknya goncangan tersebut membuat rohani mereka semakin berkualitas. Ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya Tuhan izinkan goncangan.
terhadap Maria, terhadap Marta, terhadap Lazarus, supaya mereka benar-benar berkualitas. Kalau saudara baca pasal 12 ayat pertama sampai ayat ketiga. Setelah goncangan itu terjadi, bagaimana kualitas mereka? Saya mulai dari Marta kali ini. Marta tetap melayani sebagaimana talenta yang dia miliki dan diberikan oleh Tuhan. Dia tetap menjamu, dia melayani dengan sebaik-baiknya. Dan saudara, dia tidak bersungut-sungut lagi. Dia tahu arti pelayanan harus datang dari hati yang lahir dengan kasih. Kalau kita melayani, kita berkorban, tapi sungut-sungut, jelek, wrong. Gak ada gunanya kayak Marta tempo hari. Tapi kali ini dia melayani tanpa lagi disertai persungutan. Dia melayani dengan kasih yang luar biasa. Bagaimana Lazarus? Yang sebelumnya dia menomorduakan ibadah. Kali ini lihat, dia hadir dalam persekutuan dengan Yesus. Lazarus menjadi orang yang menyadari pentingnya ibadah. Di akhir zaman justru kita harus semakin meningkat, saudara, kualitas kekristenan kita. Kalau tidak, kita akan jadi gereja yang terbuang sehingga harus menghadap antikris di akhir zaman. Dan akhirnya mati teraniaya karenanya. Kita tidak mau, kita ingin berkualitas. Dan bagaimana dengan Maria? Maria duduk di kaki Yesus karena memang ini karakternya, dia begitu cinta firman Allah. Tetapi karena kasihnya sudah begitu meningkat, saudara, dia kali ini datang beribadah dengan tangan, tidak dengan tangan kosong. Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang harganya, wow, luar biasa. Luar biasa harganya. Kenapa? Berarti bukan karena saat itu dia perlu baru ada uang. Kalau mungkin diukur waktu, nah mungkin hanya dalam sekian banyak waktu dia bisa menyimpan uang begitu banyak. Berarti uangnya ada. Tetapi kasih itu baru muncul setelah dia alami goncangan. Dia ambil uang tabungannya, dia belikan minyak yang termahal. Sampai orang berkomentar begitu rupa, kenapa kok minyak itu dibuat begitu rupa kalau dijual bagi orang dan dibagikan kepada orang miskin. Tetapi Maria tahu berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ke caption. Kita akan menghadapi goncangan secara universal. Mau atau tidak. Dan goncangan ini Yesus izinkan terjadi untuk dapat melihat mana jemaat yang berkualitas dan mana yang tidak. Secara global Tuhan ingin melihat saudara gerejanya yang benar-benar berkualitas di mata Tuhan. Kalau ada kesempatan saudara bisa baca kitab Daniel ini, karena waktunya terbatas sehingga saya harus lewati. Tuhan memerintahkan 4 malaikat melepas angin dari keempat penjuru bumi. Dan dari keempat angin itu akan menimbulkan
peristiwa goncangan yang begitu hebat di lautan yang adalah gambaran manusia. Sebenarnya manusia itu, saudara, kalau digambarkan secara umum seperti lautan. Dan saudara perhatikan, ketika laut itu bergoncang, maka ada 4 jenis binatang buas yang muncul dari lautan. Jadi di antara himpunan manusia besar seluas lautan, muncul 4 binatang. Saudara lihat binatangnya apa saja? Singa, beruang, macan tutul, dan yang keempat binatang yang tidak dikenal tetapi ganas dan mengerikan. Apakah arti binatang-binatang ini bagi kita di akhir zaman? Karena inilah penggenapannya. Coba kita lihat. Ketiga binatang itu adalah gambaran dari yang pertama singa, kerajaan Babel. Ini sudah terjadi. Itu sebabnya saudara, kekuasaan Babel yang menguasai dunia ini sudah tidak terjadi lagi sekarang. Tapi itu pernah jadi sejarah. Bagaimana seluruh umat manusia di dunia dikuasai oleh kekuasaan kerajaan yang ganasnya seperti singa. Sepeninggal singa, ada pemerintah dunia berikutnya yang muncul, yang digambarkan keadaannya seperti beruang. Dialah kerajaan Media dan Parsi. Dia menguasai dunia sekian lama, saudara. Dan setelah kerajaan Media dan Persia turun, digambarkan dengan gambaran yang ketiga. Ganasnya seperti macan tutul. Itulah kerajaan Yunani. Kalau saudara mundur melihat sejarah-sejarah, inilah penguasa-penguasa dunia. Tetapi setelah itu, kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Satu dengan yang lain saling ingin berkuasa. Tetapi nanti menjelang kedatangan Yesus akan muncul penguasa dunia. Siapakah penguasa dunia ini? Binatang yang aneh. Oke. Yang tidak dikenal dan yang mengerikan itu belum digenapi sampai sekarang. Beberapa dari jemaat pasti ada yang sudah tahu. Dan binatang ini tidak lain adalah oknum antikris. Kalau saudara perhatikan kitab Wahyu, dari peniupan sangkakala demi sangkakala, ada satu sangkakala, yaitu sangkakala ketiga. Yang ketika ditiup saudara, jatuh bintang yang besar, namanya Absinthus. Bintang ini namanya Absinthus yang artinya pahit. Bintang pada umumnya gambaran hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Demikian oknum yang satu ini. Tetapi karena dia tidak menjaga diri, dia mengalami kepahitan yang begitu rupa. Maka bintang yang besar ini pun jatuh. Lalu memahitkan sungai-sungai dan mata-mata air. Ada banyak orang yang dipahiti karena pelayanannya. Dan akhirnya dia menyerahkan diri kepada iblis.
Sehingga kalau saudara baca bagaimana iblis memberikan kepada dia di Wahyu pasal 12. Segala kekuasaannya, dia menjadi penguasa dunia yang begitu luar biasa. Jadi jangan kaget kalau antikris di akhir zaman. Dia akan menggoncangkan begitu rupa saudara. Tentang kemunculan antikris saya hanya singkatkan saja tentang ini. Perlu diketahui bahwa munculnya binatang keempat antikris itu akan didahului dengan terjadinya goncangan di dunia yang teramat hebat. Dan incaran dari goncangan ini adalah orang percaya. Karena antikris, anti kepada Kristus dulunya. Bukan pengikut Kristus, hamba Tuhan. Tapi dipakai oleh iblis begitu rupa untuk menggoncangkan. Itu sebabnya bagi anak Tuhan, kalau saudara dengar kebenaran firman Allah seperti ini, jangan saudara, takut gak ke gereja lagi lah. Justru saudara harus semakin sungguh-sungguh. Karena lihat, hal ini sampai sekarang belum terjadi. Kenapa? 2 Tesalonika 2 ayat. Ada yang menahan. Gereja belum disingkirkan. Kalau nanti yang menyingkirkannya ini sudah saudara terjadi, maka dia akan menyatakan diri. Itu sebabnya gereja-gereja yang tidak berkualitas, yang gampang saudara dengan goncangan sedikit saja, gereja yang jadi sasaran. Justru seharusnya gereja, yaitu hidup kekristenan kita semakin dibangun ketika goncangan terjadi. Tetapi yang terjadi banyak anak Tuhan, masalah sedikit gereja yang disalahkan. Bukan disalahkan artinya nggak ke gereja. Nggak ke gereja dululah. Justru harus cari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Supaya kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Dan namanya ditinggikan, dimuliakan. Kalau saya melihat dari situasi kondisi keadaan ini, sudah tidak lama lagi saudara. Saya ingin katakan bahwa sekarang kita sedang ada dalam penggenapan meterai kelima, penganiayaan. Kita lihat penganiayaan di Indonesia. Orang lagi retreat, saudara, pakai salib lagi dihancurin kaca-kacanya. Ngeri kan? Pindah ke tempat lain. Terus pindah ke tempat lain. Belum lagi di negara-negara lain. Dan sesudah itu akan ada kebencanaan yang bersifat global. Barulah nanti ada pemisahan gereja. Hasil goncangan akan kelihatan. Mana yang berkualitas, mana yang tidak. Nanti kita akan sambung dalam kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian saudara. Saya berharap dengan nyanyian ini kita dibangunkan iman kita semakin kuat, berdaya tahan. Saudara tetap duduk di hadirat Tuhan sambil menyanyikan nyanyian ini. Kuatkanlah hatiku. Di akhir zaman dalam kondisi seperti ini, kita minta Tuhan kuatkan. Kita nggak pernah milih kan, kita mau hidup di zaman seperti apa. Ternyata saudara, Tuhan izinkan kita hidup di akhir zaman. Yang saya sudah katakan kepada saudara yang generasi milenial, saudara adalah orang yang pasti menghadapi ini semua. Yang udah tua-tua kayak saya sih berharap ya untuk
bisa melihat sampai Yesus datang kedua kali lalu kita disingkirkan. Tetapi yang paling utama adalah kita kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan.